Bayangkan sebuah kota di mana puluhan pendeta kehilangan arah, lalu membakar gereja mereka sendiri sebagai tanda putus asa dan pemberontakan terhadap iman. Namun justru saat abu masih mengepul dan harapan lenyap, cahaya dari langit turun, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengubahkan. Mukjizat demi mukjizat terjadi. Orang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan yang paling keras hatinya pun bertobat. Dari reruntuhan gereja lahir kebangunan rohani yang tidak bergantung pada tembok, melainkan hati yang menyala. Ini bukan kisah biasa. Ini kisah nyata tentang bagaimana Tuhan mengubah tragedi menjadi kemuliaan yang tak pernah padam. Gereja sejati akhirnya bangkit, bukan dari batu, tapi dari kasih. Di sebuah kota kecil yang dahulu menjadi pusat kehidupan rohani, berdiri puluhan gereja dari berbagai denominasi. Meskipun terlihat harmonis di mata luar, kenyataan di dalamnya menyimpan luka dan persaingan yang tajam. Para pendeta yang memimpin gereja-gereja ini mulai terperangkap dalam ego, kesombongan teologis, dan tuntutan jemaat yang tidak masuk akal. Alih-alih menjadi pelayan Tuhan, mereka menjadi pengelola bisnis spiritual, berebut jemaat dan donatur dengan cara halus tapi tajam. Keadaan ini membuat ikatan persaudaraan rohani mereka retak perlahan. Seiring waktu, banyak dari para pendeta itu mulai merasakan kehampaan. Mereka merasa khotbah mereka tidak lagi memiliki kuasa, doa-doa mereka seolah hanya bergema di dinding kosong, dan kehadiran Tuhan terasa jauh. Beberapa mulai mengeluhkan situasi ini dalam pertemuan-pertemuan kecil yang awalnya dimaksudkan untuk saling menguatkan. Namun, percakapan itu perlahan berubah menjadi diskusi penuh kekecewaan dan sinisme. Mereka mulai mempertanyakan, apakah Tuhan benar-benar hadir di antara mereka? Apakah gereja hanya simbol mati yang tidak lagi membawa kehidupan? Salah satu pendeta senior, yang bernama Daniel, tampil sebagai tokoh sentral yang menyalakan bara api pemberontakan. Ia mulai menyebarkan gagasan bahwa Tuhan sudah lama meninggalkan gereja-gereja tersebut karena kemunafikan yang terus-menerus dipelihara. Ia menyebut gereja bukan lagi tempat kudus, tapi hanya bangunan yang menjadi sarang kesombongan dan ketamakan. Ide ini perlahan meracuni hati banyak pendeta lainnya, terlebih mereka yang sudah letih dengan kehidupan rohani yang terasa palsu. Daniel mulai mengajak mereka untuk memikirkan cara menyucikan ulang kota ini. Dan menurutnya, satu-satunya cara adalah dengan membakar semuanya sampai habis. Terbentuklah sebuah kelompok rahasia bernama Pembebas Rohani, yang anggotanya adalah para pendeta dari berbagai denominasi. Mereka membuat sumpah untuk membakar gereja-gereja mereka sendiri sebagai simbol penghancuran terhadap sistem yang menurut mereka korup. Mereka meyakini bahwa dari kehancuran akan muncul awal yang baru. Sebagian besar dari mereka benar-benar yakin bahwa tindakan ini adalah bentuk pelayanan sejati kepada Tuhan, pengorbanan demi kebangkitan rohani yang lebih murni. Namun, tidak semua pendeta sepakat dengan gagasan gila ini. Markus, seorang pendeta muda berusia 29 tahun, menolak keras rencana tersebut. Ia mencoba meyakinkan mereka bahwa kebangunan rohani tidak bisa lahir dari api kemarahan, tetapi dari air mata pertobatan. Ia mengutip kisah-kisah dalam Alkitab tentang pengampunan dan pembaruan. Tapi suara Markus ditenggelamkan oleh tawa sinis dan tuduhan bahwa ia naif dan terlalu muda untuk memahami realitas pelayanan. Markus pulang ke rumah dengan hati remuk. Ia tidak bisa membayangkan betapa banyak orang akan kehilangan tempat ibadahnya hanya karena kesesatan berpikir dari rekan-rekannya sendiri. Malam itu, ia bersujud dan menangis dalam doanya. Ia meminta Tuhan untuk turun tangan, untuk menggagalkan rencana yang mengerikan ini. Tapi di saat yang sama, ia tahu bahwa rencana itu sudah terlalu dalam dan akan berjalan. Ia hanya bisa memohon satu hal, jika Tuhan masih peduli pada kota ini, biarlah dia menyatakan dirinya di tengah kegelapan. Sementara itu, kelompok pembebas rohani terus merancang rencana. Mereka menentukan malam yang akan menjadi hari penyucian api. Gereja-gereja akan dibakar serentak dalam satu malam, sebagai pernyataan bahwa segala yang palsu harus dihancurkan. Mereka sudah mengumpulkan bensin, peralatan, bahkan merancang cara untuk membuat kebakaran terlihat seperti kecelakaan. Semua dilakukan dengan ketelitian dan semangat yang keliru. Tibalah hari yang ditentukan. Di seluruh penjuru kota, suasana seperti biasa. Jemaat datang beribadah dengan damai tanpa menyadari bahwa hari itu akan menjadi terakhir kali mereka melihat bangunan gereja mereka berdiri. Markus, yang tidak bisa tidur, berkeliling kota sambil berdoa, memperingatkan beberapa orang, tapi tak banyak yang percaya. Ia terlihat seperti orang panik yang tidak masuk akal. Sebagian besar orang bahkan menganggapnya terlalu fanatik dan berlebihan. Malam pun datang. Kota yang biasanya terang oleh cahaya salib dan lampu-lampu gereja berubah menjadi medan yang siap dilalap api. Satu persatu, gereja-gereja mulai menyala.
Api menjilat salib-salib yang dulu dijunjung tinggi. Teriakan orang-orang yang melihat kebakaran mulai memenuhi udara. Alarm berbunyi, warga keluar rumah. Markus berdiri di tengah jalan, menatap langit sambil memeluk Alkitabnya yang basah oleh air mata. Di tengah kobaran api dan kekacauan, Markus merasakan sesuatu yang aneh. Angin berhenti, udara menjadi sangat hening. Dalam diam, ia menutup matanya dan berseru, "Tuhan, jika Engkau masih ada, tunjukkanlah kuasa MU." Detik itu juga, sebuah kilatan terang melintas dari langit, membelah langit malam dan menghantam salah satu gereja yang baru saja runtuh. Sinar itu tidak seperti api. Ia murni, putih, dan bersinar tanpa membakar. Markus tahu, Tuhan tidak tinggal diam. Malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat berubah menjadi malam kutukan. Di seluruh penjuru kota, api membumbung tinggi membakar atap gereja satu demi satu. Jemaat yang tidak tahu apa-apa berhamburan ke jalanan, menatap bangunan suci mereka yang kini berubah menjadi lautan api. Tangisan dan jeritan memenuhi udara, mencampur bau asap dan kayu terbakar yang menyayat hati. Tak ada yang menyangka bahwa mereka dikhianati oleh para pemimpin rohaninya sendiri. Beberapa warga mencoba menyelamatkan barang-barang kudus, tapi api terlalu cepat dan kejam. Para pendeta pelaku berdiri di kejauhan, menyaksikan dengan mata tajam penuh emosi campur aduk. Beberapa tampak bangga, merasa telah menyucikan tanah dari kepalsuan yang mereka benci. Namun, sebagian lain mulai terlihat ragu, mata mereka gemetar, tangan mereka menggigil. Di benak mereka muncul pertanyaan, apakah ini benar-benar yang Tuhan mau? Tapi gengsi dan ikatan kelompok membuat mereka tetap diam. Api sudah menyala, dan mundur kini bukan pilihan. Mereka memilih untuk membungkam hati nurani mereka dan memaksa diri percaya bahwa ini adalah pengorbanan suci. Markus menyaksikan semuanya dari tengah jalan utama. Air mata tak henti mengalir di wajahnya. Ia menyaksikan gereja tempat ia dibaptis dulu runtuh seperti menara pasir. Ia menyaksikan jemaat lansia yang menangis terseduh-seduh sambil membawa Alkitab lusuh mereka. Hatinya remuk. Tapi di tengah kehancuran itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda, keyakinan bahwa ini bukan akhir. Bahwa Tuhan akan turun tangan. Ia jatuh berlutut dan berseru dengan suara yang gemetar namun mantap, "Tuhan, nyatakan kemuliaan MU." Beberapa orang mulai berdoa bersama Markus, membentuk lingkaran kecil di tengah jalan, sementara langit di atas mereka berubah aneh. Awan gelap yang semula mengancam, perlahan membuka seperti tersobek dari dalam. Cahaya aneh mulai turun dari celah-celah awan itu, bukan seperti sinar matahari biasa. Cahaya itu putih, bersih, dan sangat terang tapi tak menyilaukan. Semua orang yang melihatnya terdiam. Bahkan anak-anak berhenti menangis. Suara gaduh kota berhenti mendadak, seakan waktu membeku. Tiba-tiba, sinar itu menimpa langsung puing-puing gereja terbesar di pusat kota, Gereja Salib Harapan, yang barusan rata dengan tanah. Di tengah reruntuhan, muncul kilatan seperti api yang tidak membakar. Dari balik debu, muncullah salib besi tua yang dulu menghiasi puncak gereja. Anehnya, salib itu tidak terbakar sedikit pun, bahkan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Semua yang melihatnya terperangah. Beberapa berlutut tanpa sadar, ada yang langsung menangis, dan yang lain menutupi wajah karena malu. Di antara kerumunan, seorang wanita tunanetra bernama Maria jatuh terduduk saat melihat sinar itu, dan tiba-tiba matanya terbuka. Ia berseru dengan suara gemetar, "Aku bisa melihat! Aku bisa lihat!" Itu cahaya Tuhan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Maria telah buta sejak kecil dan dikenal semua orang di kota itu. Kesaksian spontan itu menjadi percikan harapan pertama malam itu. Tiba-tiba orang-orang mulai berseru dalam pujian, meskipun suara mereka tercekat dan tubuh mereka penuh debu. Para pendeta pelaku yang menyaksikan semuanya mulai panik. Mereka mundur pelan-pelan, berusaha menjauh dari pusat cahaya. Tapi sinar itu makin menyebar, menjalar seperti gelombang ke lokasi gereja-gereja lainnya yang terbakar. Beberapa dari mereka jatuh tersungkur, bukan karena dipaksa, tapi karena tubuh mereka tidak kuat berdiri dalam cahaya tersebut. Salah satu pendeta, yang sebelumnya paling lantang mendukung pembakaran, mulai menangis keras dan meracau meminta ampun. Suara aneh terdengar dalam hati masing-masing yang hadir malam itu. Bukan suara dari luar, tapi dari dalam dada mereka, seperti suara yang langsung berbicara ke jiwa. Suara itu lembut, namun penuh kuasa. "Apakah kamu mengenal aku? Apakah kamu benar-benar mengenalku?" Suara itu menusuk hati setiap orang, memperlihatkan semua dosa, kemunafikan,
dan kebencian mereka. Tak seorang pun bisa berdiri tanpa merasa telanjang di hadapan kebenaran. Markus merasakan tubuhnya ringan. Ia berdiri, menatap sinar yang kini menyelimuti kota. Ia tahu ini bukan hanya mukjizat, tapi peringatan. Tuhan telah menunjukkan kemuliaannya, namun juga keadilannya. Markus memegang Alkitabnya erat-erat dan mulai berseru kepada semua orang yang berkumpul, "Jangan takut. Cahaya ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengubah. Ini saatnya bertobat. Ini saatnya kembali." Suaranya menggema, diiringi gema harapan yang mulai tumbuh dari abu-abu kehancuran. Dan pada puncak malam itu, saat langit sepenuhnya terbuka, terbentuk sebuah cahaya salib raksasa di langit malam. Semua orang berlutut. Bahkan mereka yang tadinya mencemooh, kini terisak dan bersujud. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kota itu, semua suku, semua denominasi, semua usia, bersatu dalam satu pengakuan, bahwa Yesus Kristus telah turun tangan. Bukan untuk membinasakan, tetapi untuk membangkitkan. Ketika cahaya dari langit turun dan melingkupi puing-puing gereja-gereja yang hancur, kota itu seperti diam membatu. Warga berkerumun dengan wajah bercampur ketakutan dan keheranan. Banyak dari mereka hanya bisa terduduk di tanah, menatap langit dengan mulut ternganga, tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Cahaya itu tidak seperti sinar matahari, melainkan seperti pancaran kasih dan kekudusan yang meresap masuk ke dada, meluluhkan hati yang keras. Tidak ada satupun teknologi atau fenomena cuaca yang bisa menjelaskan kejadian ini. Cahaya itu bukan sekadar cahaya, melainkan sebuah kehadiran. Sesuatu yang hidup. Seseorang yang turun. Di reruntuhan gereja Salib Harapan, cahaya itu membentuk semacam lingkaran, dan dari tengah-tengah debu dan puing, muncullah salib besi tua yang bersinar semakin terang. Walaupun gereja itu telah terbakar habis, salib tersebut tetap berdiri tegak tanpa cacat sedikit pun. Tidak ada jelaga, tidak ada karat, hanya cahaya putih yang mengelilinginya. Anak-anak kecil yang menyaksikan salib itu mulai bernyanyi, tanpa diajari, tanpa lirik. Mereka hanya mengangkat tangan dan menyanyikan lagu pujian yang bahkan orang tua mereka tidak pernah ajarkan. Suara mereka lembut, seperti nyanyian malaikat. Markus berdiri di tengah kerumunan, tak mampu berkata apa-apa. Ia menatap salib itu dan merasa seolah jantungnya berhenti berdetak. Air mata membasahi wajahnya, bukan karena sedih, melainkan karena seluruh keberadaannya sedang dibersihkan. Ia merasa kecil, namun dikasihi. Lemah, namun dikuatkan. Suara lembut kembali terdengar dalam hatinya, suara yang sama yang didengar semua orang malam itu. Inilah waktunya kembali kepadaku. Suara itu tidak memaksa, namun membawa dorongan yang tak tertahankan. Semua yang mendengarnya merasa ingin menanggalkan beban hidup mereka dan berserah. Seorang pendeta tua bernama Samuel, yang ikut dalam kelompok pembakar, tersungkur di tanah dan mulai memukuli dadanya. Ia berteriak memohon ampun, tubuhnya gemetar hebat. Orang-orang di sekelilingnya ketakutan, tapi tak lama kemudian cahaya menyentuh tubuhnya, dan ia terdiam. Dalam beberapa detik, tubuhnya bersinar seperti dipenuhi cahaya dari dalam. Ketika ia membuka mata, kerutan wajahnya berkurang, dan sorot matanya menjadi seperti anak kecil yang polos. Ia memeluk Markus dan berkata, "Aku telah buta, tapi sekarang aku melihat." Fenomena itu menyebar. Cahaya dari satu lokasi mulai menjalar ke gereja-gereja lain yang telah terbakar. Setiap tempat yang tersentuh cahaya, muncul satu simbol yang bersinar, salib, ikan, atau Roh Kudus dalam bentuk api putih. Ajaibnya, api putih itu tidak membakar, melainkan justru menumbuhkan bunga-bunga kecil dari tanah yang hitam karena jelaga. Di salah satu lokasi, seorang wanita lumpuh sejak remaja tiba-tiba berdiri dan mulai berjalan. Ia menjerit sambil memuji Tuhan, dikerumuni oleh saksi mata yang menangis melihat mukjizat itu terjadi. Para pendeta yang tadinya menjadi aktor pembakaran kini menangis berlutut, satu persatu. Tidak ada yang bisa menyombongkan diri. Mereka yang dulunya merasa pintar dan kuat, kini menyadari betapa hampa dan salahnya langkah mereka. Cahaya tidak datang untuk menghukum, tapi untuk membuka mata. Mereka semua seperti anak-anak yang kembali pulang ke rumah setelah bertahun-tahun tersesat. Satu persatu mereka datang kepada Markus dan berkata, "Kami ingin bertobat. Kami ingin mulai dari awal. Apa yang harus kami lakukan?" Markus tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya membuka Alkitabnya yang terbakar sebagian, tapi halaman dalamnya tetap utuh. Ia membaca dengan suara gemetar, "Jika umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku,
serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kalimat itu seperti pedang tajam yang menembus dada semua yang hadir. Tangisan semakin deras. Tapi kali ini bukan tangisan kehilangan, melainkan tangisan pemulihan. Saat langit semakin terang, cahaya dari langit membentuk salib raksasa yang menggantung di atas kota. Cahaya itu tidak membutakan, namun semua orang yang menatapnya merasa seperti melihat ke dalam hati Tuhan. Tiba-tiba, langit memunculkan pelangi di sekeliling cahaya salib itu, meskipun hujan belum turun. Banyak orang yang berlutut dengan wajah menyentuh tanah, menangis dan memuji. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang memimpin, semua terjadi secara alami. Kota itu berubah menjadi altar raksasa di bawah langit. Di tengah semua itu, seorang anak kecil bernama Lia, anak yatim yang dikenal nakal dan kasar, berjalan maju ke depan puing-puing. Ia tiba-tiba berseru dengan suara yang tidak seperti miliknya sendiri. Ini baru permulaan. Jangan membangun tembok lagi. Bangun kasih, bukan bangunan. Aku akan tinggal di hati, bukan di gedung. Setelah itu, ia jatuh pingsan. Markus berlari memeluk anak itu sambil berdoa. Semua orang terdiam. Mereka tahu bahwa Tuhan sedang berbicara langsung malam itu, lewat siapapun yang ia kehendaki. Dan ketika malam perlahan berganti fajar, cahaya dari langit masih bersinar, meskipun matahari mulai muncul. Tapi kini, cahaya itu bukan hanya di langit. Ia ada di mata orang-orang, di tangan-tangan yang saling merangkul, di langkah-langkah kaki yang saling mendekat. Malam kutukan telah berubah menjadi malam kebangkitan. Di atas abu kehancuran, sebuah kehidupan baru mulai berakar. Markus menatap ke langit dan berbisik, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Fajar yang muncul hari itu bukan fajar biasa. Itu adalah fajar kasih karunia. Pagi itu, kota yang biasanya padat dan bising berubah menjadi sangat sunyi. Asap dari gereja-gereja yang terbakar masih melayang di udara, namun aroma hangusnya mulai tergantikan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti bau bunga yang baru mekar, padahal tidak ada tanaman di sekitarnya. Warga keluar rumah bukan untuk bekerja, tapi untuk mencari satu sama lain, bertanya, berbagi cerita, dan menangis bersama. Tidak ada yang peduli pada waktu atau rutinitas. Seakan semua jam berhenti, karena sesuatu yang lebih besar dari waktu telah datang, hadirat Tuhan. Di lapangan kota, para pendeta yang terlibat dalam pembakaran berkumpul. Mereka duduk bersila di tanah, tanpa jubah, tanpa mimbar, tanpa gelar. Wajah mereka penuh debu dan air mata. Tak ada lagi kehormatan manusia. Mereka kini hanya manusia yang hancur hatinya, mencari pengampunan. Di depan mereka, Markus berdiri, bukan sebagai pemimpin besar, tapi sebagai saudara seiman yang menangis bersama. Kami semua bersalah, ucapnya dengan suara pecah. Tetapi Tuhan telah menunjukkan bahwa Dia belum menyerah kepada kita. Kalimat itu diikuti tangisan yang tidak bisa dibendung. Satu persatu, para pendeta mulai mengaku dosa mereka di depan umum. Daniel, sang pemimpin gerakan pembebas rohani, menjadi yang pertama. Ia berdiri dengan tubuh gemetar dan berkata, Aku telah menjadi gembala yang sesat. Aku meragukan Allah yang pernah aku khotbahkan. Aku menyulut api dengan tangan yang dulu mengangkat salib. Tapi aku salah. Aku sungguh salah. Setelah itu, ia berlutut dan mencium tanah, sambil menangis seperti anak kecil. Tangisannya menular, membuat yang lain ikut bersujud, mencucurkan air mata pertobatan. Jemaat yang hadir tak mampu menahan diri. Mereka yang tadinya merasa ditinggalkan dan dikhianati, justru datang ke depan dan memeluk para pendeta satu persatu. Ada yang berkata, kami juga berdosa, karena membiarkan pelayanan menjadi pertunjukan. Yang lain berkata, kami terlalu sibuk dengan bangunan, lupa akan kasih. Tangisan menjadi simfoni langit, dan pelukan menjadi ibadah sejati. Mereka yang sebelumnya terpisah oleh sekat denominasi, kini bersatu dalam satu bahasa, pertobatan. Beberapa pemuda yang sebelumnya menghindari gereja karena trauma rohani, kini datang dan bersujud bersama. Mereka mengaku telah membenci kekristenan, namun kini merasakan sesuatu yang murni. Salah satu dari mereka, bernama Kevin, berteriak, jika ini Yesus yang sesungguhnya, aku mau mengenal Dia. Markus segera mendekatinya dan memeluknya sambil berkata, inilah Yesus yang sesungguhnya. Dia datang ketika semua gagal, untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Kevin menangis terseduh-seduh sambil berseru, Tuhan, ubah aku.
Di hari yang sama, tempat ibadah darurat mulai muncul, bukan berupa tenda atau aula, tapi taman-taman, jalanan, bahkan di tangga pusat perbelanjaan. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, mereka mulai menyanyikan pujian. Orang-orang mulai berbagi makanan secara spontan, saling meminjamkan kendaraan untuk antar jemput sesama jemaat. Tak ada agenda formal. Semua berjalan dengan spontanitas kasih. Seolah Roh Kudus sendiri menjadi pengatur liturgi kota itu. Markus tidak pernah merasa sekuat ini, meskipun tubuhnya lelah. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukan karena rencana manusia, melainkan karena anugerah. Ia hanya menjadi saksi, bukan pelaku utama. Dalam doanya malam itu, ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya bersyukur. Terima kasih, Tuhan, Engkau masih mau turun ke tanah yang telah kami nodai, bisiknya sambil menatap langit yang kembali cerah. Cahaya di langit memang mulai memudar, tapi cahaya di hati orang-orang justru menyala semakin terang. Pendeta Samuel, yang sempat disinari dan diubahkan pada malam sebelumnya, memimpin sebuah ibadah dadakan di tengah pasar. Ia berdiri di atas kotak kayu bekas dan mulai berkhotbah tanpa pengeras suara. Orang-orang berhenti berbelanja dan mendengarkan. Ia tidak menggunakan bahasa tinggi, hanya bercerita, "Aku pendeta yang membakar gerejaku sendiri. Tapi Tuhan tidak membakar aku. Dia justru membakar dosaku, dan memberi aku hati baru." Tangisan kembali terdengar di antara kerumunan. Tak lama kemudian, orang-orang mulai bersujud di antara lapak buah dan sayur. Hari itu ditutup dengan peristiwa luar biasa. Seluruh kota sepakat untuk mengadakan ibadah bersama malam harinya. Tidak di gereja, tidak di aula, tetapi di lapangan terbuka di pusat kota. Tanpa panggung, tanpa dekorasi. Hanya lilin, Alkitab, dan lagu pujian yang dinyanyikan oleh suara rakyat. Anak-anak memimpin doa, orang dewasa menyanyi bersama. Tidak ada selebriti rohani, tidak ada tokoh dominan, semua hanyut dalam penyembahan murni. Malam itu, puluhan ribu orang berlutut bersama dalam sunyi, dalam damai, dalam terang. Dan saat Markus menutup ibadah malam itu dengan doa, ia berkata satu kalimat sederhana yang mengguncang semua hati yang hadir. "Tuhan, kami tidak akan membangun tembok lagi. Kami akan membangun tubuh Hemiu." Kalimat itu disambut oleh seruan "Amin" yang bergemuruh ke seluruh penjuru kota. Di atas mereka, bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Langit seperti ikut memuji. Dan di tengah gelap malam, ada terang baru yang lahir, terang yang tidak berasal dari dunia ini. Seminggu setelah peristiwa malam terang itu, kota kecil yang pernah dipenuhi gereja fisik ini terlihat seperti kota reruntuhan. Namun anehnya, tidak ada satupun warga yang mengeluh. Tidak ada yang marah karena kehilangan gedung megah, aula, pendingin ruangan, atau mimbar tinggi. Sebaliknya, kota itu kini dipenuhi tawa anak-anak yang bernyanyi di taman, orang dewasa yang berdiskusi Alkitab di warung kopi, dan kelompok doa kecil yang tersebar di sudut-sudut jalan. Kehidupan rohani yang dulu bergantung pada bangunan, kini menemukan maknanya dalam kesederhanaan dan kebersamaan. Markus menyadari sesuatu yang penting. Ketika gedung-gedung itu runtuh, justru tubuh Kristus, umat percaya, yang dibangun kembali. Ia memutuskan untuk tidak terburu-buru membangun ulang gereja fisiknya. Ia mulai menyampaikan pesan kepada para pendeta dan jemaat lainnya, "Kita telah membakar simbol-simbol luar karena kita melupakan makna dalam. Sekarang, biarlah yang dibangun adalah kasih, bukan lagi tembok." Banyak yang tersentuh oleh ajakan itu. Mereka mulai mengadakan pelayanan keliling, membantu warga miskin, menjenguk orang sakit, dan memfokuskan gereja kepada yang menderita. Gerakan itu menyebar cepat. Dalam waktu singkat, lebih dari 200 kelompok kecil terbentuk di berbagai bagian kota, terdiri dari 5 hingga 15 orang, bertemu secara rutin tanpa nama gereja atau struktur formal. Mereka menyebut diri mereka tubuh yang bangun. Mereka tidak punya pendeta tetap, tetapi saling melayani satu sama lain. Di setiap pertemuan, selalu ada pujian, kesaksian, renungan, dan doa. Para lansia, anak-anak, mantan pecandu, hingga pejabat, duduk bersama di lantai yang sama tanpa perbedaan kasta rohani. Dengan uang yang dulu dianggarkan untuk membangun gereja fisik, jemaat mulai mendirikan dapur umum, rumah singgah, dan klinik pengobatan gratis. Banyak dari dokter dan perawat Kristen yang tersentuh, menawarkan pelayanan tanpa bayaran. Mereka menyebutnya persembahan ilmu untuk Tuhan. Para arsitek yang tadinya ingin membangun gereja justru mulai merancang hunian sederhana untuk warga yang tinggal di gubuk. Tidak ada kemegahan, tapi ada kehangatan.
Kehidupan kota itu mulai seperti jemaat mula-mula di kisah para rasul. Anak-anak sekolah mulai terpengaruh oleh perubahan ini. Di beberapa sekolah, para guru membuka waktu 5 menit sebelum pelajaran untuk doa dan pembacaan ayat. Tidak diwajibkan, tapi hampir semua murid ikut. Beberapa dari mereka bahkan memulai kelompok doa pelajar di lapangan. Di salah satu sekolah menengah, sekelompok remaja menciptakan paduan suara rohani yang lagu-lagunya viral di media sosial. Lagu mereka yang berjudul, "Kami Adalah Gereja," menjadi nyanyian umum di kota itu. Dinyanyikan tanpa musik, hanya dengan suara hati. Kabar tentang kota yang tanpa gereja fisik tapi penuh kuasa rohani itu menyebar ke luar daerah. Wartawan dan pembuat dokumenter mulai berdatangan, namun tidak satupun dari warga yang mau diwawancara untuk kemuliaan pribadi. "Biarkan Tuhan saja yang dikenal, bukan kami," ucap salah seorang warga ketika ditanya media. Banyak yang datang dari luar kota berharap menyaksikan mukjizat, tetapi yang mereka temukan bukan pertunjukan, melainkan kasih yang sederhana dan nyata. Orang-orang saling melayani tanpa syarat. Beberapa pemimpin agama dari daerah lain datang dengan maksud mengatur kebangkitan rohani ini, menawarkan sistem, format ibadah, bahkan model teologi yang baku. Tapi Markus, dengan kerendahan hati, menjawab, kebangunan ini tidak bisa diatur manusia. Ia lahir dari kehancuran, dan dijaga oleh kasih, bukan struktur. Beberapa dari pengunjung itu mengerti dan bergabung dalam pelayanan, tapi sebagian kembali kecewa karena tidak menemukan panggung. Namun, Roh Kudus tetap bekerja, bukan lewat kemegahan, tapi lewat keheningan. Dalam satu kesempatan, Markus mendapat undangan dari pemerintah kota untuk berbicara dalam rapat terbuka. Wali kota yang tadinya netral terhadap agama kini menjadi pendoa dan menyatakan bahwa kota akan menetapkan satu hari khusus setiap tahun bernama Hari Kasih Turun untuk mengenang malam cahaya itu. Ia juga mengesahkan keputusan bahwa tidak akan ada pembangunan gereja fisik selama 10 tahun ke depan, sebagai bentuk penghormatan terhadap kebangkitan rohani yang hidup. Keputusan ini disambut dengan tepuk tangan dan tangis haru dari seluruh warga yang hadir. Markus menutup rapat itu dengan kalimat yang menggema di hati semua orang. "Selama Kristus hidup dalam kita, gereja tidak akan pernah padam, meski gedungnya tak ada. Sebab gereja bukan tempat, tetapi hati yang menyala bagi Tuhan." Kalimat itu diabadikan dalam sebuah prasasti kecil dari kayu hangus, ditanam di tengah reruntuhan gereja Salib Harapan. Kini, setiap orang yang lewat akan berhenti, membaca, dan diam sejenak. Di tempat abu itu, harapan tumbuh. Gereja tidak pernah hancur, ia hanya berubah bentuk agar bisa menjangkau dunia yang lebih luas. Ketika terang menyala begitu kuat, kegelapan pun mulai menggeliat mencari celah. Kebangunan rohani yang terjadi di kota itu tidak luput dari perhatian dunia. Apa yang awalnya dianggap sebagai tragedi aneh berubah menjadi pusat perhatian nasional bahkan internasional. Namun, tidak semua pihak menyambut perubahan ini dengan sukacita. Beberapa tokoh keagamaan dari luar kota merasa terganggu. Mereka menganggap bahwa kebangkitan tanpa gereja fisik, tanpa struktur formal, adalah bahaya laten yang menyesatkan. Tekanan mulai muncul dari luar, perintah untuk menormalisasi, memformalkan, bahkan mengendalikan gerakan rohani ini. Media sosial pun mulai dipenuhi dengan teori konspirasi. Ada yang menyebut cahaya dari langit sebagai hasil eksperimen teknologi rahasia. Ada yang menuduh Markus sebagai pemimpin sekte baru yang anti-denominasi. Bahkan beberapa akun anonim menyebarkan rumor bahwa Markus adalah mantan okultis yang memanipulasi massa. Berita-berita itu tersebar cepat, dan dalam waktu singkat, Markus menjadi sasaran serangan karakter. Namun ia tetap diam, tidak membela diri. Ia percaya bahwa kebenaran akan menjawab dengan sendirinya. Tidak berhenti di situ, kelompok-kelompok anti-agama mulai datang secara diam-diam ke kota. Mereka menyusup ke kelompok-kelompok doa, memancing konflik, dan menciptakan keributan. Sebuah kejadian mengejutkan terjadi ketika seorang pria menyamar sebagai jemaat dan mencoba meledakkan dapur umum yang dibangun oleh relawan gereja jalanan. Beruntung, aksinya berhasil digagalkan oleh seorang mantan narapidana yang kini menjadi penjaga keamanan. "Dulu aku pembuat kekacauan, sekarang aku penjaga damai," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia menjadi simbol transformasi di tengah ancaman. Di tengah semua tekanan itu, Markus mendapat serangan pribadi. Suatu malam ia diculik oleh sekelompok pria bertopeng saat hendak pulang dari pertemuan doa kecil. Mereka membawanya ke tempat tersembunyi dan menginterogasi keras. "Siapa yang menyuruhmu? Siapa dalam semua ini?" Markus hanya menjawab, "Aku tidak disuruh siapa-siapa. Ini semua karena Yesus." Mereka menamparnya, mengikatnya, bahkan mengancam akan menghabisinya.
Tapi justru di tempat itu, salah satu penculik, seorang pria muda, tiba-tiba menangis dan memohon ampun. Ia berlutut di depan Markus sambil berkata, "Aku dulu jemaat. Aku hanya kecewa dan tersesat." Pria muda itu pun membantu melepaskan Markus dan membawanya keluar dengan diam-diam. Ia kemudian menjadi saksi hidup yang menceritakan kepada banyak orang bagaimana Markus tidak membenci mereka, bahkan mendoakan mereka. Cerita ini menjadi viral, dan serangan terhadap Markus mulai mereda. Tapi bukan berarti semuanya selesai. Serangan tidak lagi dalam bentuk fisik, melainkan lebih halus, melalui tekanan ekonomi, intimidasi administratif, hingga upaya pembubaran kegiatan rohani atas nama ketertiban kota. Beberapa warga mulai tergoda untuk kembali ke sistem lama. "Bukankah lebih mudah kalau kita punya satu gereja utama saja?" kata sebagian. "Kita butuh struktur," ujar yang lain. Beberapa pendeta lama mencoba menawarkan rencana pembangunan ulang gereja dengan dana besar. Mereka ingin membangun gereja supermodern sebagai lambang pemulihan. Namun Markus merasa ada yang tidak beres. Dalam doanya, ia mendapat peneguhan, "Bangunan itu akan menjauhkan hatiku. Aku tinggal dalam tubuh yang patah, bukan dalam tembok yang mulus." Ia pun menolak dengan tenang, meskipun banyak yang kecewa. Sebagai respon terhadap tekanan itu, Markus mengajak warga menggelar ibadah puasa dan doa bersama selama 3 hari, bukan untuk melawan, tapi untuk mendengar suara Tuhan. Ia berkata, "Jangan terburu membangun apapun, kecuali kasih dan kebenaran." Selama 3 hari, seluruh kota berhenti dari aktivitas biasa. Warung tutup, kantor tutup, bahkan sekolah memberi waktu khusus untuk murid-murid berdoa. Tidak ada teriakan, tidak ada unjuk rasa, hanya keheningan dan air mata. Mereka bukan menolak perubahan, tapi menguji setiap roh apakah berasal dari Tuhan. Pada malam terakhir puasa itu, kota diselimuti kabut tebal. Orang-orang mengira itu tanda bahaya, tapi Markus berdiri dan berkata, "Ini kabut yang akan membersihkan. Jangan takut." Dan benar, saat kabut perlahan menghilang, bintang-bintang muncul sangat terang di atas langit. Cahaya seperti yang dulu muncul kembali, kali ini lebih lembut, tidak menyilaukan. Anak-anak mulai bernyanyi, dan para orang dewasa kembali merasakan damai yang sempat hilang karena kekacauan dan propaganda. Di hari keempat, Markus menyampaikan pesan Tuhan kepada kota itu. "Sekarang adalah waktu memilih. Apakah kalian akan kembali ke struktur lama yang mengikat, atau hidup dalam gerakan kasih yang bebas dan murni?" Orang-orang menunduk. Beberapa menangis. Tidak mudah memilih, tapi hati mereka sudah tahu jawabannya. Hari itu, para warga menuliskan komitmen mereka di secari kertas kecil, lalu menaruhnya di altar sederhana yang dibuat dari potongan kayu bekas gereja yang dulu dibakar. Dan mereka berseru, "Tuhan, bangunlah kami, bukan bangunan kami." Sejak itu, arah kota mulai menguat kembali. Ujian demi ujian telah membuka mata mereka, bahwa terang tidak hanya hadir sekali, tetapi harus dipertahankan setiap hari. Bahwa kasih bukan gerakan spontan, tapi keputusan harian. Bahwa gereja yang sejati bukanlah megahnya gedung, tetapi lembutnya hati yang menyerah pada Tuhan. Dan Markus tahu, badai mungkin datang lagi. Tapi mereka telah belajar satu hal, jika Yesus menjadi pusat, maka tidak ada kuasa kegelapan yang mampu bertahan lama. 3 bulan telah berlalu sejak malam ketika cahaya dari langit menembus reruntuhan kota dan hati manusia. Kota yang dulunya hanya dikenal sebagai tempat transit kini berubah menjadi destinasi rohani. Namun bukan karena keindahan bangunan atau megahnya kebaktian, melainkan karena kesaksian hidup orang-orang yang telah diubahkan. Para mantan pendeta yang dulu menyulut api kini justru menjadi penggerak pelayanan kasih. Mereka tidak lagi berdiri di mimbar tinggi, tapi duduk bersama para gelandangan, mencuci kaki, menyajikan makanan, dan memeluk yang terluka. Markus kini lebih banyak diam. Ia tidak merasa sebagai pemimpin, melainkan penjaga nyala api yang Tuhan sendiri turunkan. Ia menghindari sorotan dan menolak semua undangan wawancara media besar. "Kemuliaan ini bukan milikku," katanya berkali-kali. Ia lebih suka berada di rumah sakit, menemani orang sekarat dan membisikkan ayat-ayat harapan. Ia percaya bahwa kebangunan rohani bukan puncak, melainkan jalan panjang menuju pembentukan karakter surgawi. Dalam setiap senyum, setiap pengorbanan kecil, ia melihat jejak kaki Yesus yang berjalan tanpa gembar-gembor. Anak-anak muda menjadi tulang punggung perubahan kota. Mereka membentuk komunitas api kecil, yang kegiatannya bukan konser rohani atau seminar besar, melainkan hal-hal sederhana seperti membersihkan sungai, mengajar anak putus sekolah, atau menghibur orang tua yang kesepian.
Mereka belajar bahwa menjadi terang bukan soal sorotan, tetapi tentang hadir ketika dunia gelap. Dalam diam-diam, generasi baru yang dilahirkan dari abu gereja-gereja lama ini mulai menyebar ke kota-kota tetangga, membawa semangat yang sama. Gereja bukan gedung, gereja adalah aku dan kamu yang dipenuhi Kristus. Dalam suatu malam tenang, Markus berjalan ke puing-puing gereja Salib Harapan, tempat awal semua ini terjadi. Ia berdiri lama di depan prasasti kayu hangus yang bertuliskan, "Tuhan, kami tidak akan membangun tembok lagi. Kami akan membangun tubuh Hemiu." Ia menunduk, lalu berlutut. "Tuhan, aku siap jika Engkau ingin aku pergi. Aku telah melihat Engkau bekerja. Hatiku telah penuh." Saat ia berdoa, angin sejuk menyentuh wajahnya. Di langit, muncul kembali cahaya samar, bukan seperti malam pertama, tapi seperti pelukan yang lembut, cukup bagi orang yang mengenalnya. Keesokan harinya, Markus tidak ditemukan di rumahnya. Ia juga tidak hadir di tempat pelayanan. Beberapa warga mencarinya, tapi tidak ada jejak. Di kamarnya hanya ada Alkitab terbuka dengan halaman Mazmur 27:4. "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku." Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada perpisahan. Hanya damai yang tertinggal. Banyak orang yakin bahwa Tuhan telah memanggilnya dalam keheningan, seperti Henokh yang tidak ditemukan lagi, sebab Tuhan telah mengangkat dia. Kota pun berkabung, namun bukan dalam kesedihan, melainkan dalam rasa syukur. Kemuridan tidak berhenti setelah kepergian Markus. Justru semakin banyak orang yang melangkah ke depan untuk melayani. Mereka bukan pendeta bergelar, tetapi ayah rumah tangga, pedagang kecil, janda tua, dan anak-anak muda yang mengerti bahwa panggilan tidak harus megah. Gereja tetap tidak dibangun secara fisik, tapi kota menjadi tempat ibadah. Setiap rumah menjadi ruang doa. Setiap toko menjadi saluran berkat. Bahkan tempat hiburan yang dulu kosong dari nilai kini dipenuhi kesaksian dan pujian. Hari demi hari, pengunjung datang bukan untuk foto atau viral, tapi untuk duduk diam di tengah reruntuhan dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Dan setiap warga akan menjawab hal yang sama, "Kami terbakar oleh kesombongan, tapi Tuhan menurunkan cahaya kasih-Nya. Kami seharusnya binasa, tapi Dia justru mengangkat kami." Lalu mereka akan duduk bersama pengunjung itu, bukan untuk berkhotbah, tapi untuk berbagi makanan, mendengarkan keluh kesah, dan mencintai tanpa syarat. Sekali dalam setahun, kota merayakan Hari Cahaya Turun. Bukan festival besar, melainkan malam sunyi di mana setiap rumah mematikan listrik dan hanya menyalakan satu lilin kecil di jendela. Tidak ada panggung, tidak ada bintang tamu. Hanya nyanyian lembut yang terdengar dari rumah ke rumah. Pada malam itu, semua orang ingat bahwa terang yang mereka lihat dulu tidak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal di hati, selama mereka tetap rendah hati dan setia. Dan dari kota itu, cerita menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bukan karena kemegahan, tapi karena keajaiban yang hidup di balik kehidupan sederhana. Mereka yang mendengarnya terinspirasi untuk memulai kembali, membakar ego, merobohkan tembok, dan membangun kasih. Kota itu menjadi simbol bahwa Tuhan tidak mencari gedung untuk tinggal, tetapi hati yang rela hancur agar Dia bisa membentuk ulang. Sebab kemuliaan Tuhan bukan sekadar yang turun satu malam, tetapi yang menyala terus, bahkan setelah tidak ada lagi yang melihat. Keseluruhan kisah ini menggambarkan transformasi luar biasa yang dimulai dari kehancuran total, ketika puluhan pendeta membakar gereja-gereja mereka sendiri dalam tindakan keterputusan iman dan frustrasi spiritual. Namun justru dari abu dosa itu, Tuhan menurunkan cahaya kemuliaan-Nya. Peristiwa supranatural yang mengguncang kota bukan hanya membangkitkan kembali iman yang mati, tetapi juga menghancurkan ketergantungan manusia pada struktur lahiriah dan menggantikannya dengan kebangunan sejati, hati yang bertobat, hidup yang berubah, dan kasih yang tak bersyarat. Gereja tidak lagi dibatasi oleh tembok dan mimbar, tapi hadir dalam tindakan kasih sehari-hari, dalam pelukan terhadap sesama, dalam pelayanan kepada yang terluka. Markus, sebagai alat Tuhan, membimbing tanpa menguasai, melayani tanpa mencari pujian, hingga akhirnya menghilang dalam damai, mewariskan warisan rohani yang tidak padam oleh waktu. Kota itu kini menjadi lambang gereja yang hidup, bukan tempat, tapi pribadi-pribadi yang dipenuhi cahaya Yesus, yang terus menyala bahkan saat dunia mencoba memadamkannya. Ask ChatGPT.